tanggal 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah di atas normal. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak lagi mampu mengambil glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Nah, ini berkaitan dengan gangguan produksi dan kerja hormon insulin. Oleh karena itu, salah satu terapi pengobatan diabetes mellitus adalah dengan terapi insulin. Nah, dalam rangka memperingati Hari Diabetes, yuk kepoin lebih jauh tentang insulin sebagai terapi diabetes mellitus. Bersama saya, Apoteker Mia Yuliana Pratiwi, hanya di Farmakepo. Kepoin abis farmasi. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas yang memiliki fungsi menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah dengan mengubah gula atau glukosa menjadi energi bagi sel. Kekurangan hormon insulin akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus karena tingginya kadar gula dalam darah. Oleh karena itu, pada kondisi tersebut dibutuhkan insulin buatan untuk mengontrol kadar gula darahnya. Nah, dalam insulin buatan terkandung sintesis hormon insulin yang susunannya mirip dengan insulin alami dalam tubuh. Penggunaan insulin untuk terapi diabetes ini yaitu dengan cara diinjeksikan ke dalam jaringan subkutan menggunakan insulin pen. Siapa yang menggunakan insulin? Pertama, pasien diabetes mellitus tipe 1. Pada DM tipe 1, tubuh tidak mampu menghasilkan hormon insulin dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Bahkan tidak bisa dibuat sama sekali, sehingga perlu menggunakan insulin buatan. Kedua, pasien diabetes mellitus tipe 2 yang kurang efektif pada penggunaan oral antidiabetes atau OAD, atau kombinasi dengan obat oral antidiabetes. Ketiga, pasien diabetes mellitus pada kehamilan. Pemakaian injeksi insulin pada ibu hamil adalah pilihan yang paling aman karena beberapa oral antidiabetes atau OAD dikhawatirkan berefek pada janin yang dikandung. Dan terakhir adalah untuk pasien yang alergi terhadap penggunaan oral antidiabetes atau OAD. Penggunaan injeksi insulin harus berdasarkan resep dan petunjuk dari tenaga kesehatan. Sebelum merekomendasikan jenis dan dosis insulin yang tepat, pasien harus melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, termasuk tes gula darah dan HbA1c. Berdasarkan cara kerja dan durasi efeknya, injeksi insulin terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Insulin kerja cepat atau rapid acting insulin. Rapid acting insulin adalah jenis injeksi insulin yang bisa menurunkan kadar gula darah dalam waktu cepat. Biasanya akan diinjeksikan kurang lebih 15 menit sebelum makan. Contohnya, kita hafalkan dengan gula. Glulisin, L. Lispro, dan A. Aspart. 2. Insulin kerja pendek atau short acting insulin. Cara suntik insulin ini juga dapat bekerja dengan cepat meski tak secepat rapid acting insulin. Biasanya akan disuntikan sekitar 30-60 menit sebelum makan. Contohnya ada Novolin reguler dan Humulin reguler. 3. Insulin kerja menengah atau intermediate acting insulin. Intermediate acting insulin adalah jenis insulin yang kecepatan kerjanya menengah. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-3 jam. Contohnya ada NPH dan insulin lente. 4. Insulin kerja panjang atau long acting insulin. Long acting insulin memiliki cara kerja paling panjang yang waktu kerjanya dapat mencapai 35 jam. Contohnya GD, Glargin Detemir. Setiap jenis suntikan insulin memiliki cara kerja yang berbeda. Oleh karena itu, pemakaiannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing penderitanya. Terapi insulin bersifat individual dan perlu diseimbangkan dengan asupan makanan dan olahraga yang cukup. Yang terpenting adalah kepatuhan dalam waktu, tepat cara penyuntikan, serta tepat dosis.
Nah, untuk tahu bagaimana cara penyuntikan insulin yang tepat, Swipers bisa mengikuti webinar 2 SKPIAI dengan judul Pentingnya Edukasi Teknik Injeksi Insulin yang Tepat kepada Pasien yang akan disampaikan oleh apoteker Azzahwati, farmasis praktisioner pukul 10 gratis. Daftar sekarang di aplikasi SwapRx. Jangan lupa download aplikasi SwapRx di Google Play Store dan App Store-nya ya. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya ya Swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari kami. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.